Apa? Syarat sah nikah di Kristen apa? Umur sudah dewasa. Apa? Sudah sepesepati. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Aduh, Pak, ini aturan gereja, Aduh, Pak. Bang Suma, Itu jangan aturan persulit gereja. saya. Itu tidak ada dalilnya di kitabku, Bang Itu Suma. aturan gereja, Syarat itu sah aturan nikah di gereja. Kristen saya minta. Syarat sah nikah di Kristen apa? Satu Itu aturan apa? gereja, Pak. Aturan gereja ternyata. Yang Jadi penting kami aturan diberkati, gereja. Pak, di gereja. Jadi di Kristen itu tidak ada syarat sah nikah. Pahami itu. Di Bibelmu tidak ada syarat sah nikah dari Tuhan. Yang ada aturan gereja. Jadi Tuhanmu itu gereja. Gitu. Hah? Kau bahas-bahas Abraham berzina, otak kau cipe. Diminta dalilnya nggak ada, kau bisa yang cuma menghujat kau. Tidak, karena kau tadi bicara. Kalau dengarkan, Polikardus dengarkan. Kalau tidak ada firman Tuhan di dalam kitabmu syarat sah nikah, kemudian kalian beranak cucu, itu anak cucumu anak apa namanya? Hah? Anak apa namanya? Kau tuduh Abraham berzina, kau sendiri adalah pesina dan kau anak zina. Dasar biadab kau. Dia tahu. Aturannya kamu di Quran juga menikah mana? Dari Tuhan. Ada, baca banyak. Oh, syarat sah nikah kami lengkap di Al-Quran. Banyak cerita. Akui dulu bahwa Abraham tidak berzina. Yang berzina itu adalah Kristen dan keturunannya. Ayo, akui tidak? Banyak cerita. Oh, hujat Nabi Abraham dihujat. Berzina lagi kau bilang. Nenekmu kiper. Nenekmu dan kakekmu itu yang berzina sampai kau ada. Biadab kau. Kau yang berzina. Rambuanga. Nabi Tuhan, dia bapak para nabi, kau tuduh-tuduh adalah pesina, kurang ajar. Coba kau ada di sini, saya traktir kau kopi. Jangan kau katakan, agamamu itu, kalau agamamu itu agama baik, kau tidak bengek kayak begini. Masa nabi, bapak para nabi kau katakan bersina? Tapi kan dia ditahirkan dengan perjanjian. Dengan perjanjian Tuhan. Di mana tertulis bahwa Abraham bersina dan dibersihkan dengan sunat? Di mana? Dia sudah bercelah, kan dia bilang bercelah, Kak. Di mana Abraham melakukan celah? Di mana tertulis? Aduh, Bang Suma, kau tanya saya sesuatu yang selalu tidak ada dalilnya. Bilang aja gitu. Wah, mana? Mana dalilnya kalau ada? Mana? Nggak usah Suma. Kalau sudah nangis begini kau. Polikardus. Jangan kalau kamu mau dialog, saudaraku, kalau kau mau dialog, perbaiki tuh mulutmu, jangan nabi kau fitnah. Emangnya kau tidak perbaiki mulutmu dulu dari dulu? Kau pancing saya, nabiku kau bilangi pesina, mana saya terima, kampret. Saya bukan bilang pesina, dia pesina. Saya minta dalilnya, dia pesina, mana dalilnya, kau nggak bisa. Dasar kau curi, anaknya kau ambil kitabnya, kau curi, kau jadikan sebagai kitab. Cucunya kau jadikan sebagai Tuhan. Habis itu kakeknya kau hinakan. Dasar. Makanya Polikarpus, makanya kau berhenti menyembah tumbal. Jangan kau pertuhankan tumbal lagi. Berhenti. Ini gara-gara kau menyembah sesajen, tumbal, sehingga kau menghujat bapak para nabi. Tidak boleh begitu. Nabi Abraham itu adalah orang yang suci. Dia itu adalah orang mulia. Menyembah berhala saja tidak, apalagi berzina. Jaga mulut kau itu. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham. Kau mengatakan dia berzina, itu sama halnya kau mengutuk dia. Kenyataannya kenapa dia harus ditahirkan sama Tuhan, bikinkan perjanjian sunat. Terus kenapa yang lain yang berzina tidak disuruh sunat? Kenapa? Itu urusannya. Ada sana. Ada sana. Banyak cerita. Izin sebentar Bang Zuma.
Sebentar Bang Nggak Suma. ada ilmu. Iya, Bang iya. Nias, Bang Nias, dijelasin aja suaranya biar lebih kuat kedengaran. Gak ada dalil ngomong seenak perutnya. Ya, Bang Nias ya, di ini aja. Pita sih, Roh. Nabi Ibrahim dibilang pesina. Dikuatin aja. Coba nggak kau usah ada di depan disamar-samarin saya. suaranya. Kau traktir kau minum kopi. Kalau sama kau udah sama Tuhan. Di pengadilan ya Gurunda. Kenapa kau sebut asrama Tuangin? Kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa? Di mana kau di asrama Tuangin? Di mana? Biar saya traktir kau kopi. Hah? Yalah. Belum Oke, pernah asrama ngerasain. Matuangi, asrama Tuangi. Belum pernah ngerasain sambil ngopi gigi hilang. Belum pernah kan? Asrama Tuangi lagi kau sebut-sebut. Dede. Nole namuna pau ika masle. Saya besar di situ, saya besar di asrama Matuangin. Saya di Kakatua 2, saya di belakangnya. Temanku semua di situ asrama Matuangin. Banyak cerita. Saya lulusan SD Matuangin 1. Lau lepak ulumu matu, banyak cerita kau. Ucipe Agak tuh. Banyak kau cerita asrama Matuangin. Di mana kau? Gurunda, aku pengen nanya Gurunda, coba. Di mana kau tinggal di asrama Matuangin? Pengen nanya Polikarpus. Orang ini nggak bisa Gurunda. ditanyai. Boleh nggak? Ditanya tentang dalil Abraham berzina sesuai tuduhannya tidak mampu dia. Tidak mampu. Sebelum diambil alih sama dinda saya, Polikardus, kau harus tahu, bukan Abraham yang pesina, kau yang pesina. Udah selesai. Iya alasannya. Kau mau terima tidak urusanmu. Kamu selalu berzina dengan tangan kirimu. Selesai. Pakai sabun. Kalau pegel gantian juga, Bes. Nah, ini coba Polikarpus ini Yakub nih. Ini Yakub nih. Kalau misalnya Abraham itu kan berzina gitu karena apa tuh kayak kawin sama budak. Dibesarin. Nah, ini kalau Yakub gimana nih? Yakub. Nah, ini nih. Nah, ini Yakub nih, keturunan Israel nih, Yakub. Ah, iya Yakub itu Israel. Israel ini istrinya 4, 1 istri, 2 hamba. Nah, 3 istri, 4 hamba gitu. Nah, dari istri pertama anaknya 6, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar sama Zebulon. Ini istri kedua yang budak ini ada anak 2, Gad sama Asher. Istri ketiga ada anak 2, Yusuf, Benyamin. Istri keempat yang budak juga ada anak 2, dan Neftali. Nah, ini gimana nih? Ini gimana? Ini gimana? Jatuhnya zinanya gimana nih? Coba gue pengen tahu. Waduh, Paulus anak zina dong, keturunan Benyamin. Belum ada Taurat itu Pak, itu belum ada hukum Musa. Wah, ini belum ada Taurat katanya. Musa belum lahir kok itu. Oh, jadi Abraham anaknya Yakub gitu atau gimana? Atau gimana? Mana ada anak asrama Matuangin begini? Jangan-jangan kau cuman Gimana jadi Polikarpus? Kena skak ya? Kena skak ya? Yakub anak pilihan doyan zina jatuhnya gitu ya. Kalau pakai rumus lo kalau dia kan apa diakalin tuh? sama mertuanya 8. Itu kan dia akal-akalin sampai dia pakai itu. Dia kan 9 orang tidak mau. Cuma jadi Nah, akal-akalin. ini kan Abraham juga sebelum ada Torah kalau kayak gitu. Nah, ini Yehuda nih. Ini anak keempat lagi ini, bukan anak pertama. Gimana? Tuh. Gimana? Ini Ini Yakub, istrinya 4. Jadi 12 keturunan Israel. Iya. Jadi Israel itu 6 keturunannya itu anak haram semua isinya. Gimana tuh? Halo? Iya, itu kan bukan kemauannya si Yakub. Itu kan karena mertuanya itu ngakali dia kan. Karena kemauannya mertuanya ini jatuhnya anak haram semua kan, Israel ini kan, gitu kan? Iya, karena nggak? sama Tuhan. Tapi di Alkitab tidak pernah dikatakan begitu. Iya, lu kalau Abraham lu bisa gitu dengan gagah perkasanya lu bilang dia berzina. Ini Yakub berzina enggak? Dia berzina
betul, betul, Ustaz. Jelas-jelas. Iya kalau gitu Yakub juga dong, jangan pilih-pilih dong. Masa standar ganda? Jangan pilih-pilih. Dia Ya. bersalah. Iya Yakub juga. Dia juga bersalah dengan di Alkitab. Kita kembali ke Alkitab. Iya ini Yakub. Oh kalau kita kembali ke Alkitab lu bubuk bre. Karena perjanjian sunat maksudnya bukan untuk mensucikan zina, tapi untuk ini, untuk aku menjadi ilahmu dan ilah keturunanmu. Mengunci perjanjian bahwa Allah adalah Tuhan Abraham. Apa tuh? Perjanjian sunat. Iya di mana tertulis ditahirkannya? Biblos lu versi ini ya, versi Melayu kali ya, bukan versi LAI. Ini Kejadian 17:7 supaya tuh kan supaya di Allahmu dan Allah keturunanmu gitu. Jadi yang tidak bersunat itu ilahnya itu tumbal. Dar. Lanjut Gurunda. Nisenji aja. Nisenji polikan terus. Polikardos, Nisenji. Setelah Yesus mati dan bangkit. Nisenji aja sumpahin. Kejadian 17 nomor 7. Apa tujuannya disunat? Nisenji. Ngapa nantolo-tolo kamu kau cepet? Tidak lu bacain Jo. Tidak lu bacain Jo. Hei, inilah perjanjian kekalku untuk kau laksanakan dengan anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun, agar aku menjadi ilahmu, agar aku menjadi Tuhanmu. Jadi punania tahu tena sunnah, injo teai na sembah Allah Ta'ala, teai Allah Abraham yang disembah, tapi tumbalnya Romawi. Nusenji, ngapa na tolo-tolo kamu kok? Mantan rimang kasar tapi tolo kok ngapa nak kulle? Apa nukanre? Tai gugut nukanre. Ngapa nak tenak kulle gion jota nu? De kau bajiki bawanu ngapa nukan jo sumpah Nabi Abraham besina. Tolo. Akan rekongkong lama tolo. Abraham berdoa Kau boleh dialog agama tapi kau jangan hujat Nabi. Hei, bisa kau hujat saya Bang Suma hujat. Kalau bilang itu kain menikah itu bersina. Tolo betul moko kodong. Di mana pernah saya katakan Yesus bersina ke Blama? Di mana saya bilang? Di mana saya bilang Yesus bersina? Di mana? Hah? Kau bikin malu teman-teman Kristen caramu berdialog begini. Kau yang malu, kau bikin sembarangan gitu. Ngapa nukanu sumpah yang Nabi Abraham bersina? Kau tanya semua orang Kristen. Tidak ada orang Kristen yang mengatakan Abraham itu bersina, kecuali penyembah tumbal. Makanya turunlah itu perjanjian sunat. Perjanjian sunat. Tidak nu baca ke sumpah yang injo. Kejadian 17 nomor 7, apa kanan Jo? Aku gak ngerti lah Bang Juma ngomong apa. Kejadian 17 nomor 7, apa sebabnya dia disunat? Untuk membedakan antara hamba Allah dengan hamba iblis. Yang tidak disunat itu hamba iblis. Siapa yang mengatakan itu? Paulus. Apa yang dikatakan Paulus dalam Galatia 4, Galatia 2? Apa yang dia katakan di dalam Galatia 2 nomor 14? Orang yang tidak bersunat hidup secara kafir. Berarti orang kafir itu Tuhannya siapa? Baca itu, belajar. Yesaya 52 nomor 1, baca. Orang-orang yang tidak bersunat langgar kirong. Yesaya jangan kau percaya saya, percaya kau kitab yang kau ambil dari agama orang. Yesaya 52 langgar kirong punaero ka pelajar. Yesaya 52 langgar kirong. Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait suci. Yehezkiel 4:9 haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke bait suci. Yesaya 52 nomor 1 haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke Yerusalem.
Wahyu 21 nomor 27, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk surga. Jadi kau air kolam pakai mai kau? Hah? Itu kan perjanjian lama sebelum Yesus lahir, Pak. Setelah Yesus lahir, Perjanjian baru, perjanjian baru itu Wahyu 21 nomor 27. Orang yang najis alias tidak bersunat tidak boleh masuk surga. Kau mau kemana? Wahyu 21 nomor 27. Tolong. Makanya kurangi makan guguk. Kau itu bisanya cuma menghujat saja kau. Lain kali kalau kau berdialog loko. Iya. Lain kali kalau kau berdialog jangan kau bawa Selamat Tuangi ya. Jangan sampai saya hubungi anak di sana dicari kok. Ya. Jangan kau bawa anak Mas Selamat Mau Tuangi. dicari. Sama kau dia alasan. Dengan anak baru bakal itu di sana. Anak sentil anak baru bakal. Nuseng je Belanda, nuseng je. Wahyu 21 nomor 27. Saya bacakan gue. Bacakan mak. Dalam sesuatu yang Bacakan mak. Apa nakanan Jo? Apa nakana? Apa nakana? Anak domba itu. Mana tidak ada. Apa nakana? Baca baik-baiki dulu. Baik-baiki. Baca dulu, baca. Mau kau dengar ki apa nu bilang? Baca dulu. Baca dulu. Baca dulu tolong. Baca dong. Popo. Ku bacakan ko na? Nakki baca na? Nakki baca. Gappa katino nu langere ki toge ang kitolino. Aku tambah-tambah itu sunat. Suluki cuek nu. Dengar ki dulu. Kau kalau ditanya, Wahyu 21 nomor 27. Kau ndak usah terguncang dulu, santai. Ada yang bisa bacakan Wahyu 21? Izin Bang. Oh, bisa dong. Bentar Bang Kores, ada yang izin tuh. Ya siap, Bang Glory. Wahyu 21 ayat 7 itu Wahyu 21 ayat 27. Tetapi Bang tidak akan Juma. ada yang masuk ke dalamnya Bang Glory agama Kristen ya? Iya Kak. Oke, bentar ya, tunggu Bang Purunda ya, tunggu ya. Karena tadi yang bawa narasi Purunda. Tunggu ya. Dia mental dia. Bentar ya Mbak Glory. Boleh tahu sekte mana Mbak Glory? Kenapa? Sekte mana? Enggak, Katolik apa Protestan, Mbak? Protestan. Oke, ini yang 1.200 orang jangan lupa di follow Blokir Permanen 2 ya. Itu aku cadangan loh, nanti kalau aku ke Makassar kena peringatan nggak bisa live loh. Ayo, itu Blokir Permanen 2 ya, tolong di follow ya, 1.200 orang. Tunggu. Dia mau dulu. Bentar Bang Juma yang bawa narasi. Bentar ya Bang Glory, ini udah dari Bang Juma. Tidak ada sunat di situ Bu. Jadi dia bohong Iya, silakan Mbak Glory bicara. Oke. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan ada yang masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi ini ya Bu, sebenarnya tidak ada yang namanya sunnah di dalam Wahyu. Oke, terima kasih. Oke, giliran saya. Open mic. Ya. Oke, giliran saya. Dengarkan ya, dengarkan. Di Wahyu 1 yang kamu sebutkan itu, Wahyu 21 nomor 27, tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis. Tetapi tidak ada sesuatu yang najis yang masuk ke dalamnya, ke dalam surga. Apa najis ini? Kita baca di Yesaya 52 nomor 1. Terjaga-jagalah, kenalkanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak akan ada seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Jadi orang yang tidak bersunat, orang yang tidak bersunat itu sama dengan orang najis atau tidak?
Mana itu? Siapa yang bilang najis? Ini nih. Siapa yang bilang najis? Yesaya 52 nomor 1. Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat itu sama dengan najis. Itu perjanjian lama, Bang. Iya, saya tahu perjanjian lama, saya tahu. Saya ngerti. Yehezkiel. Ada sunat itu di Satu-satu ngomongnya, Polikardus ngomong, Mbak Glory ngomong satu-satu. Kalian sama-sama Kristen loh. Jangan saling mendahului. Sama-sama Dengarkan, Kristen dengarkan. jangan saling mendahului. Dengarkan. Jadi najis itu sama dengan orang yang tidak bersunat. Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan. Tidak seorang pun dari orang-orang asli yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat suciku. Ya, setiap orang yang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke tempat suci. Kenapa? Karena orang yang tidak bersunat itu dianggap najis. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Masih kurang? Kalau cuma pembilang najis itu banyak yang najis orang itu. Banyak yang najis itu banyak. Pemakan babi itu najis, pemakan anjing itu najis. Najis semua itu. Enggak, Bang. Kalau makan babi atau makan anjing enggak. Enggak Oh lah. itu najis itu najis. Ya, baca Yesaya 66. Baca Yesaya 66. Tuhan murka kepada pemakan babi. Itu Hey. perjanjian lama, Bang. Ya, Perjanjian Polikarpus diam dulu, Polikarpus diam dulu. memang harus menuju kepada perjanjian lama kalau berbahas tentang Tuhan. Kalau perjanjian baru itu kan bukan firman Tuhan itu. Itu karangan-karangan orang-orang Farisi itu. Itu tidak ada firman Tuhan. Oh, bukan firman Tuhan perjanjian baru. Dari mana Anda mengatakan? Polikarpus. Dari mana Anda mengatakan kitabnya orang Kristen itu firman Tuhan? Dari mana? Apa dasarnya? Tuhan mana yang berfirman kepada Paulus? Mana dalilnya? Kamu jangan menyamakan dengan wahyumu. Itu memang wahyu. Cipe ulu. Polikarpus biarkan dulu Bang Juma sama Mbak Glory. Polikarpus diam dulu, di mute dulu. Jadi Biarkan jelas Mbak ya. Glory. Jadi jelas di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam kitabnya orang Yahudi, satu, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Dua, orang yang tidak bersunat nggak boleh masuk ke Yerusalem. Tiga, di dalam kitabmu orang najis, Wahyu 21:27 tidak boleh masuk ke dalam surga. Oke? Sejauh Bang. Ya. Polikarpus diam Kalau dulu, biarkan Anda- Mbak Glory. Kalau Anda baca Wahyu 21, yang masuk ke surga itu hanya 144 orang saja. Ayo, kalian mau kemana? Ayo. Kenapa tadi Bang bilang kalau perjanjian baru itu bukan firman? Kenapa enggak? Lah, Karena di itu- dalam kitab itu- Bang, oke? Silakan. Permisi, mohon Silakan. maaf. Di dalam Silakan. kitab kami, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Hmm. Jadi sudah terus? jelas kalau firman ini Alkitab ini itu adalah firman, Bang. Jadi Bible itu perjanjian lama itu adalah Allah gitu. Surah-surah Paulus itu Allah. Permisi, Hah? Bang. Firman Allah itu bagi bukan yang kami. itu yang dimaksud firman itu bukan yang itu cuma. Polikarpus diam dulu, biarkan Mbak Juma sama Mbak Glory. Lama-lama aku sepan. Polikarpus diam dulu, biarkan dulu yang diskusi Mbak Glory sama Mbak Juma ya. Polikarpus diam dulu. Silakan Kak Glory. Jadi gini, Allah itu ada istilah Tritunggal, Bang. Yaitu Di Allah. mana dari mana itu? Ilmunya dari mana itu Tritunggal? Ilmu dari mana itu? Nggak usah kita kemana-mana, kita mau bahas yang itu saja, Bu. Itu nanti Iya, dia saya tanya. putar-putar lagi. Ya, dengar Jangan dulu, Bang. jangan bawa narasi gereja. Potong. Saya akan pertanyakan ketika Anda mengatakan Tritunggal itu ilmu dari mana Tritunggal itu? Nggak usah, itu sudah sering dibahas itu pas Suma sama Erben itu kok sudah kalah. Banyak cerita kau Polikarpus. Diam dulu, biarkan Kak Glory sama Ya. Mbak Juma Di mana Polikarpus. Tuhan menyatakan dirinya Tritunggal? Di mana? Di mana? Di dalam Sejauh dulu, Yohanes mengenai 3 firman. ayat 16. Yohanes 3 data nomor 16. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Terus apa masalahnya dengan Tritunggal? Astaga, karena begitu besar kasih Allah. Akan dunia ini, Sehingga- maka anaknya diutus untuk menjadi tumbal.
Bukan tumbal, Bang. Itu Lalu kan apa? beda Lalu dong. apa? Kalau bukan tumbal lalu apa? Cuma, Abang kalau bilang, kau bertanya jangan kesimpulan Kalau cuma. Yesus itu bukan tumbal lalu apa? oh, abang bilang kalau Yesus itu tumbal, ya? Oh iya dong. Pastilah. Astaga. Dia korban. Hei, dia korban untuk Theos. Korban untuk Theos. Baca Efesus 5 nomor 2. Yesus itu dipersembahkan sebagai persembahan harum untuk Theos. Rela berkorban. Di mana dia mengatakan rela berkorban? Di mana? Yesus itu untuk menebus dosa manusia. Di mana? Di mana dia menuliskan itu? Di mana dia menyampaikan itu? Bilang aja ayatnya, Mbak. Bilang aja, Kak. Iya, sebentar ya. Ya. Saya aja yang jawab. Polikarpus, kalau kamu, aku tadi aku mute ya. Kalau kamu masih ngomong, saya turunkan. Biarkan dulu. Dengerin, biarkan dulu Kak Gloria sama Bang Juma. Tadi kan Anda sudah. Biarkan dulu Kak Gloria sama Bang Juma. Oh, saya Jadi turunkan kamu melawan. Polikarpus lain kali. Kamu aja gak bisa nyebutin dalil tadi ditanya Bang Juma. Kamu ya, aku udah mute kamu buka aus kok ya. Biarkan Kak Glory dulu sama Bang Juma. Sepak kok nanti. Lain kali. Lain kali jangan kau hujat-hujat Nabi Ibrahim ya. Ya, kau lo kok yang gue pikirin. Dasar penyembah dewa Molok kau. Ibrahim bukan Abraham. Udah sebenarnya apa namanya ini Gurunda, udah bubuk Polikarpus gitu. Apalagi mau dilanjutin, fitnahnya dia nggak terbukti. Kita udah nunjukin maksud dari perjanjian Tuhan, perjanjian surat tersebut apa, kan gitu udah ketahuan. Tahuan apa? Udah bubuk Ini ya si tinggal King turun gitu. Richard loh. Si Saya King cuma ini Richard. aja. Sudah mengingatkan aja dia, jangan hujat-hujat Nabi Abraham. Lain kali jangan. Kau bilang tadi dia pesina, kau katakan dia tadi bersina. Dia bersina. Kalau pelaku pesina bersina itu apa namanya? Pesina atau bukan? Bersina itu berulang-ulang. Berulang banyak cerita kau. Jadi kalau cuma satu kali bukan pesina namanya. Kalau cuma sekali bukan pesina. Udah kau diam. Turunkan Diam, aja kau ya diam. Bang. Abang sama Glory dulu ya. Menghina aja terus. Iya. Enggak, kamu mengganggu Polikarpus. Bang Menghina Juma aja. mau diskusi dulu sama Kak Glory. Kalau kamu nggak mau diam, saya turunkan ya. Bang Juma kita turunkan aja ya. Jangan disimpulkan. Suruh aja diam. Diam Suruh dulu diam, Polikarpus, suruh diam. Ini Kak Glory mau ngomong. Diam dulu, diam. Ini Bang Juma lagi BAT nyuruh kok diam, kok enggak turun dah. Silakan Kak Glory. Kak Glory. Halo, permisi. Iya, silakan. Di mana tertulis di mana tadi? Silakan Kak. Di sini. Di mana tadi? Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang tidak ada Akan seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, betul. Ya, terus kenapa melalui Paulus? Kenapa? Kenapa melalui Paulus kalau demikian? Maksudnya kenapa melalui Paulus? Karena Ya. Paulus yang nulis gitu. Bukan. Jadi Saudari mempertuhankan Yesus itu yang ngajarin siapa? ya tentunya gini, Bang. Gimana? Yang jelas-jelas saja yang ngajarin Paulus, bilang aja Ya. gitu. Menurut kami begini. Tapi gini ya, mohon maaf. Dalam kitab Kristen, menurut kami, bahwa Allah itu Tritunggal, Bang. Allah, Anak, dan Roh Kudus. Itu menurut Kristen. Kalau Yesus, menurut Yesus gimana? Ya itu. Allah itu 3 atau Allah itu 1? Hah?
Allah itu gini, anak itu Ya. itulah Yesus, Bang. Betul. Iya. Anak Yesus ya. Terus menurut Yesus dia adalah Allah gitu. Iya. Di mana dalilnya? Tadi akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia jalan kebenaran dan hidup. Yohanes Pembaptis juga jalan kebenaran dan hidup. Musa juga jalan kebenaran dan hidup. Ya dong. Loh, kenapa bisa? Sekarang saya tanya, apa upahnya bagi orang yang menjalankan hukum Taurat? Jawab Kak Glory. Iya. Upah seseorang menjalankan hukum Taurat. Iya. Dapatkan hidup atau mendapatkan mati? Ya tentunya mendapatkan hidup. Oke, udah terjawab itu. Siapa yang memberikan hidup kepada dia? Tapi bukan, tapi Musa kan tidak mengakui bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Iya, karena Musa tidak ditolak oleh kaumnya. Berbeda dengan Yesus, ditolak oleh kaumnya. Maka Yesus lakukan penekanan kepada kaumnya. Hei kamu, tidak ada yang sampai kepada Tuhan yang Abraham tanpa melalui aku. Ya bang. Ya kan? Tidak bang. Loh kok tidak? Sekarang ketika Yesus belum datang, orang-orang Bani Israel sampai kepada Bapa melalui Yesus atau bukan? Kak Glory, silakan jawab. Oke, mohon maaf ya bang. Iya, saudariku. Ya, lanjut. Jadi menurut saya, Ya. saya ini masih anak SMA lah. Jadi belum terlalu mengerti tentang apa kitab. Cuma apa yang saya tahu itu yang saya utarakan. Kita Baik, sebagai baik. orang yang beragama, ya tentunya Baik. menganut agama kita masing-masing. Karena tentunya kan agama itu kan membawa kita ke dalam hal yang baik. Betul, betul. Nah. Oke, sekarang boleh nggak kita sepakat bahwa menyembah kepada sesama manusia itu adalah hal yang baik atau hal yang buruk? Dijawab Hal yang ini, buruk. habis itu kita sepakat. Hal yang buruk. Kenapa bang? Terus? Hal yang berarti dengan menyembah Yesus itu baik atau buruk? Baik. Kenapa? Karena Loh, Yesus itu. tadi katanya menyembah makhluk itu buruk. Tapi kan Allah itu Tritunggal, Bang. Jadi Yesus itu turun menjelma Waduh. menjadi manusia. Waduh, maksudnya pencipta langit dan bumi ini menjelma menjadi manusia gitu? Astaga. Astagfirullahalazim, adekku yang cantik, kok bisa ada kayak gitu ilmunya? Tuhan pencipta langit dan bumi turun menjelma menjadi manusia, ini ilmu dari mana? Sebentar. Jawab, Kak. Sebentar Polikarpus, ini gak mau diem, bentar dulu. Biarkan Bang Juma sama Kak Glory. Oke. Aku mute tuh singgung. Saya lagi nyari ini. Terus lanjut, Bang Polikarpus dulu yang lanjut. Sini Dinda gua bantu Glory. Glory gua Dinda. bantu. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14 Glory. Tuh, Gurunda. Iya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Mana ada Tuhan diberikan kemuliaan? Jadi nggak ada itu Dinda Glory, nggak ada itu kecuali melalui pengajaran Paulus. Roma 14 nomor 9. Yesus menjadi mayat, habis itu dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Sebelum Yesus menjadi mayat, dia bukan Tuhan. Nanti setelah dia bangkit dari kematian, baru dijadikan menjadi Tuhan. Baca Roma 14 nomor 9. Makanya ajaran-ajaran Paulus itu tidak diajarkan kepada Yahudi, tetapi diajarkan kepada Romawi dan Yunani, sampai kepada saudariku ini Glory. Orang Yahudi tidak ada yang keluar dari Yerusalem mengajarkan tentang penyembahan kepada Yesus, nggak ada. Yang mengajarkan itu Paulus, mengajarkan ke Roma dan Yunani. Kemudian orang Yunani ini mengajar sampai ke Eropa Barat, sampai ke Belanda, Belanda masuk ke Indonesia. Gitu loh. Ya, hujan di sini, lanjut. Yang lain silakan. Ya, silakan Kak Glory bantah omongan Bang Juma. Jangan dibantah dong.
Diambil pelajarannya. Oke, diambil pelajarannya. Enggak, lagi. Silakan Kak Glory. Itu enggak ditanggapi. Bentar Bang Enggak, Poli, lu bentar. nggak boleh menanggapi. Bentar ya Bang Poli. Biar Kak Glory dulu ya, satu-satu dulu. Silakan Kak Glory. Aku belum bicara. Lanjut aja dulu bang. Jadi gini, Glory, gue mau nanya ya, gue mau nanya. Ya. Kita ngobrol dikit ya. Definisi Tuhan itu boleh nggak sih jadi Tuhan itu di pertengahan hidup gitu, nggak dari awal, boleh nggak sih? Enggak, kan dari awal. Dari awal ya. Nah sekarang kita baca ini. Ini ada di mana nih? Lupa gua. Kisah Para Apostolos 2 nomor Kisah apa bang? Kisah para rasul. Kisah Para Apostolos. Iya. Kisah Para Apostolos kan Yunaninya kan Apostolos, aslinya itu Apostolos. Kisah Para Apostolos 2 nomor 36. Kita baca sama-sama ya. Nomor 36 ya bang? Iya, sini lihat aja. Lihat itu. Oke. Biblos cetaknya dipegang kan? Iya, ini ada pegang Bible. Ada pegang ya. Cakep. Kita samain ya, siapa tahu beda. Ya. Tunggu ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Iya bang, sama. Sama ya? Iya. Pertinyiinnya. Nah, Kita udah sepakat Tuhan itu dari awal, bukan di pertengahan. Lah Yesus baru jadi Tuhan disalibkan. Itu gimana tanggapannya? by the way, siapa yang bicara tadi nih ya? Ini Perah. Ini yang ngomong itu, yang layarnya besar Kak. Yang ngomongnya, Tera Ista. Iya. Teman-teman jangan lupa di follow ya Blokir Permanen 2 aku cadangan biar bisa live ya. Blokir Permanen 2 di 1400. Coba koreksi ya. Iya. Itu follow Ukti Hesti. Coba koreksi perkataan gue ya kalau salah. Yesus ini baru jadi Tuhan ketika disalibkan menurut Kisah Para Apostolos 2 nomor 36. Salah nggak? Maaf bang ya, mohon maaf ya. Kembali lagi Iya. ke yang saya bilang tadi. Ya mungkin saya belum tahu apa-apa ya bang ya. Tapi menurut saya bahwa Yesus itu Tritunggal bang. Allah, Anak dan Roh Kudus. Jadi tentunya bahwa Yesus itu, bahwa yang sebelumnya itu Allah, kemudian Allah memberikan anaknya Yesus itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Sip. Nah, gitu Oke. Bang. Oke, ini jadi PR aja ya. Ini jadi PR, semoga jadi bahan pertimbangan. Berikutnya, kita masuk ke yang Tuhan memberikan anaknya untuk menebus dosa manusia. Gua analogikan begini. Bantah kalau analoginya salah ya. Iya. Glory punya hutang nih ke Perah 50 juta gitu kan. Glory nggak bisa bayar, ya kan? Iya. Glory nggak bisa bayar. Dengan kasihnya Perah, Perah membunuh anak Perah. Sebagai bukti utangnya Glory lunas. Gitu kan ya? Bukan lah Bang. Loh bukan. Gimana analogi yang pas? Contoh ya. Dengan ketuhanan. Oke, mohon maaf. Contoh aku punya utang. Contoh ada seseorang namanya siapa lah, Siti contohnya ya. Mohon maaf. Boleh siapa aja. Nah, jadi aku Glory ya. Glory utang gitu sama Mbak Siti. Terus karena terlalu besar contoh utang yang Glory ambil, kemudian akhirnya Mbak Siti tuh punya anak dong. Terus anaknya ngomong sama Glory, sedangkan Glory nggak tahu apalagi yang harus Glory buat gitu kan.
Oke, oke. Nah, jadi kemudian anak Mbak Siti itu tersebut yang bilang ke mamanya kalau bahwa ya udah lepasin aja gitu. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu rela mengorbankan nyawanya? Tentunya karena Dia mengasihi kita. Begitu, Bang. Nah, berarti anaknya Siti mengorbankan nyawanya ya. Glory nggak bisa bayar utang. Iya, ya udah saya mati deh demi kamu kan gitu. Anaknya Bu Siti ini. Enggak, Kan bukan gitu. gitu, Bang. Loh, Yesus memang nggak mati. Mati kan dalam keimanan Kristen? Analoginya juga harus ada yang mati dong. Mati, Bang. Tapi kan bukan gitu. Kan Yesus bangkit lagi, Bang, pada hari ketiga. Nah, pada hari ketiga bangkit lagi, cakep. Analoginya gini. Glory punya utang 50 juta. Enggak, Perah punya utang 50 juta ke Glory gitu. Perah nggak bisa bayar. Kemudian anaknya Glory, anggap Glory punya anak, anaknya Glory pun membayarkan hutang Perah, menebus hutangnya Perah gitu. Dengan 300.000. 50 juta dibayar 300.000, lunas nggak? Enggak. Kok bisa-bisanya dosa yang harusnya mati selamanya cuma dibayar 3 hari? Kan gitu, Glory. Ya. Itu kan Tuhan yang punya mau, bukan manusia, Kores. Lah, sekarang gini, kalau manusia punya utang ke manusia, Tuhan yang bayar, manusia yang dihutangin rela nggak? Siapa utang sama manusia? Adam kan tidak berutang sama manusia. Polikarpus mengimani Yesus. Oke gini, Polikarpus mengimani Yesus. Kemudian Polikarpus punya utang ke gua, ke Perah, 50 juta. Nah, kemudian Yesus mati nih 3 hari. Otomatis Polikarpus utangnya lunas ke Perah, bisa gitu? Bisa. Nggak bisa lah kalau utang uang kok masa mau Nah, balas itu. dengan itu beda, Pak. Berbeda utang yang dimaksud. Aduh. Jangan pakai analogi. Oke, gini. Polikarpus, misalnya Polikarpus membunuh Perah. Polikarpus membunuh Perah. Ini analogi ya. Polikarpus membunuh Perah. Perah mati nih. Polikarpus berdosa. Kemudian dosanya Polikarpus ditebus oleh Yesus. Matinya cuma 3 hari. Bukan itu Itu kan adil nggak buat lain, gua Pak. yang mati sebagai korban pembunuhan? Adil nggak buat lu? Kalau dosa membunuh tidak akan pernah di ini, Pak. Itu kan sudah ada, dia punya hukum itu. 10 tahun kita sudah jelas dengan membunuh. Jadi yang dibayar Yesus ini dosa apa? Yang dibayar Yesus oleh kematiannya dosa apa? Ketika Ya, semua Adam, analogi kan? dosa udah gua kasih, nggak Itu kan diterima. Adam, Pak. Tuhan Yesus kan cuma mengorbankan dirinya supaya kita bisa berhubungan langsung sama Tuhan. Tidak pakai perantara lagi, ya. Dia lagi langsung. Dulu kan harus melalui Oke, coba sekarang. melalui Oke, Polikarpus. pengorbanan domba apa semua kan. Oke, siap. Jadi bisa langsung ya, bisa langsung ngobrolnya. Coba sekarang, coba tanyakan. Ini gue nitip ke Polikarpus, tanyakan ke Yesus. Yesus lahirnya tuh sebenarnya tanggal berapa? Silakan coba tanyakan. Gue pengen tahu jawaban Yesus. Pertanyaan bodoh itu. Tidak Lo semua katanya itu. bisa berhubungan langsung. Tinggal tanyain aja langsung ke Yesusnya. Tapi kan tidak semua doa itu harus dijawab sekonyong-konyong. Emangnya cuma saya. Terus berhubungan langsung tuh apa maksudnya? Berhubungan langsung tuh apa maksudnya? Langsung lagi, kita tidak perlu lagi mengorbankan korban bakaran. Itu kan sudah dihapus semua itu. Dulu kan tidak bisa, Pak. Sebelum ada Oh, dulu coba. Oh, kalau gitu ini salah ya. 2 Tawarik 7:14 kita lihat ya. 2 Tawarik. kecuali Tuhan yang menginginkan. Tapi kalau manusia menginginkan tidak bisa. Itu 2 Tawarik itu karena Tuhan menginginkan. Iya, coba kita coba lihat. 2 Tawarik 17 ya. 7:14. Nah, di sini katakan begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu kan firman Tuhan. Tuhan yang bicara. Iya, Tuhan ini dari zaman Tawarik udah bicara, nggak perlu pakai korban juga bisa Karena dia bicara mengampuni langsung. dosa. Iya kan dia bicara. Terus ngapain Yesus disalib kalau Tuhan berbicara begini? Kalau kau berdoa begini-begini, itu kan Tuhan yang bicara itu. Bukan karena Iya, dan keinginan mengampuni manusia. dosa Doa, mereka. itu. Ini Iya. kayaknya gede ya, Tuhan ini yang ngomong ya, bukan Nabi. Tuhan langsung ngomong begitu kok. Dari zaman Tawarik kok. Gimana nih? Itu yang saya bilang, karena Tuhan punya keinginan ya. Kita Ya terus ngapain Yesus disalib? Mohon maaf, Bang.
Mohon maaf. Iya. Ya, mohon maaf ya. Berbicara tentang persembahan, Bang. Kalau sekarang, kalau dulu kan masih pakai persembahan itu di Perjanjian Lama menurut ajaran kami ya, Bang. Permisi, mohon maaf. Nah, jadi Dimaafin, dimaafin. Lanjut. ya, nah dulu persembahan itu seperti persembahan kayak domba atau apalah dipotong kan. Tapi kalau sekarang sudah Ah. berbeda. Karena tertulis di dalam Roma 12 ayat 1. 10. Oh, bukan. Ayat 1. Bang. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, gitu. Jadi yang Oh, dipersembahkan Tuhan itu yang ngomong ya. Itu Tuhan yang ngomong. Lo kok sepi? Oke, sebentar dulu saya ini nih typing. Dengerin ya, bentar Bang Kores. Ini Iya, iya. ini room diskusi ya. Ini room diskusi. Jadi yang naik itu yang Kristen ya. Yang Kristen. Itu yang Islam ada Bang Eri, Bang Hidayah aja nggak bisa ngomong ya. Terus mau ngapain lagi Islam ya? Kalian juga cuma diam aja mau ngapain? Ada Bang Juma itu yang nanti yang nanganin semuanya. Dah. Ada Bang Kores juga. Dah. Yang Kristen aja naik. Ini bukan room mahal. Ya, kalau ada yang mau naik biar gantian. Enggak, ini yang naik mau Islam. Lagi nanti di atas diam. Coba, Bang Erik aja diam loh. Belum ada jatah ngomongnya. Coba typing itu ngomongnya ya. Tolong typingnya dijaga ya. Yang Kristen, kalau kamu Kristen minta permintaan, typing agamamu. Typing agamamu Kristen, saya naikin kamu kalau Kristen. Bang Hildaya aja belum dapat jatah ngomong. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi ya. Silakan, Nah, Bang, jadi silakan, Glory dan silakan. kan? siap. Ya. Nah, jadi di 2 Tawarik 7:14 nggak pakai korban, Tuhan bisa mengampuni dosa mereka. Caranya apa? Merendahkan diri, berdoa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, kan gitu. Itu nggak perlu pakai korban. Itu yang pertama. Terus yang kedua, korban di Perjanjian Lama zaman sebelum Yesus itu semuanya pada disalib ya untuk dikorbankannya. Jadi misalnya, aduh aku berdosa nih, ya udahlah untuk menebus dosa, nah Bang aku Kores. pakai sapi dulu, aku salibkin, Bang Kores. aku salib dulu sapi, iya ya. Ini kayak si kiamat kepanasan itu. Jadi dia si Glory ini dilarang diskusi di sini. Si Oh, gitu. kiamat kepanasan. Astagfirullahaladzim. Ya. Takut Ya udah mualaf, ditahan aja roh mualaf. kudusnya. Takut banget sih. Lanjut. Nah, coba Polikarpus dan Glory lah silakan berdua, pengen tahu gitu. Mungkin di Perjanjian Lama cara menebusnya juga disalib gitu si kambing sama dombanya ini gitu. Gimana? Mana ada disalib binatang? Lah terus Yesus ngapain disalib? Saya mau tanya, Duar. emangnya Mind Yesus minta blowing. disalib? Saya mau tanya kau, emangnya Yesus yang minta disalib? Lah emang sapi, lembu dan domba di sana pada minta disalib di Perjanjian Lama? Kan enggak juga. Namanya juga korban, nggak bisa ngomong. Itu kan sudah aturannya, korban itu kan dibakar Pak sampai habis. Lah kenapa Yesus gak dibakar sampai habis? Emang Yesus Saya tanya kau, kan hukum Katanya menggenapi hukum Taurat katanya. tidak bisa kau sama-samakan seperti itu, Kores. Loh, terus gimana caranya hukum Romawi yang penyaliban ini bisa menggenapi hukum Taurat? Kalau mau secara logika, ya hukum Romawi menggenapi hukum Romawi gitu loh. Kalau mau ya. Ini hubungannya apa gitu? Tadi gua itu tanya, manusia apakah kan domba, diberikan kambing dan kebebasan. sapi di Perjanjian Manusia Lama itu kan- disalib? Enggak. Manusia katanya. itu kan diberikan kebebasan untuk melakukan. Tidak bisa diintervensi seperti itu aja, seperti mau. Kalau memang Ya hukumnya sebebas-bebasnya manusia, apa hubungannya sama Iya. Yesus disalib dengan korban di Perjanjian Lama? Hubungannya apa? Gue pengen tahu hubungannya apa.
itu supaya yang mati itu manusia bang, bukan Tuhannya. Ada hubungannya itu yang Iya saya gitu. bilang, Nah kan. sekarang kalau yang mati manusia gitu, di perjanjian lama ada nggak korban penghapus dosa pakai manusia? Setahu gua ada sih, tapi ke dewa Molok gitu. Itu argumennya Gurunda nanti. Nah, itu kan di orang-orang kasih itu. Nah, ya itu dia Yesus nih Yesus ini. Katanya dia korban penghapus dosa untuk Anak Israel. domba itu, dia kan juga dibilang anak domba Allah. Tipologinya itu pada saat Abraham itu menyerahkan, cuman tipologinya digantikan lah. Oke, kalau tipologinya Abraham menyerahkan, misalnya di perjanjian lama Ishak ya. Karena dombanya Abraham Tuhan, menyerahkan bukan Ishak. dombanya. Nah, anak dombanya Iya. ini Ishak atau domba pengganti anak dombanya ini? Itu kan anak domba itu kan Tuhan yang sediakan. Makanya manusia juga untuk diserahkan kepada menyerahkan pengampunan dosa itu kan Tuhan yang menyediakan. Makanya dia Nah, ini kan nah, sip. Ya, di sini kan kita baru tahu. Jadi kalau dalam kekristenan, domba pengganti Ishak itu disalibkan, kawan-kawan. Sama seperti Disalibkan. Yesus disalibkan. disalib. Oh, enggak juga. Domba. Domba pengganti Ishak enggak disalib. Memang tidak tahu. Siapa bilang? Kau yang bilang mungkin. Loh, terus ngapain Yesus disalib gitu? Hubungannya apa domba pengganti Ishak di apa? Oh, domba Itu pengganti kan Ishak ini buka dikorbannya di sedikit. gimana ya? Hukum paling tinggi pada saat itu, hukum penghinaan, hukum kutuk pada saat itu, pada saat zaman Kores, itu penyaliban, Kores, bukan pembakaran. Oh. Oh, jadi hukum Romawi lebih tinggi daripada hukum Tuhan ya? Tujuan abang nanya gini gimana ya? Putar-mutar. Nggak, di sini gue ingin membuka logika kalian gitu supaya kalian jangan selalu ngait-ngaitin nyambung-nyambungin sama Israel. Kenapa Israel itu tetap Israel, tetap Yahudi sampai sekarang? Ya karena perjanjian baru kalian nggak nyambung dengan perjanjian lama gitu. Nggak nyambung dengan kitab Tanaknya Yahudi itu nggak nyambung. Apa masalahnya, Iya, Pak? berarti Kristen itu tidak bisa dipisahkan dengan Taurat. Iya gitu. Kalian bilang misalnya Paulus bilang dengan kematiannya di kayu salib maka dia membatalkan hukum Taurat. Ya anggaplah membatalkan itu menggenapi gitu. Ya, Di Taurat berarti- mana ada korban penghapus dosa, kambing-kambingnya disalib-salibin, kan nggak ada gitu loh. Kan nggak ada yang bilang bang kalau ini kambing domba disalib. Nah terus kenapa Yesus disalib? Itu pertanyaannya. Untuk menebus dosa manusia. Nah, di mana hukum Taurat itu untuk menebus dosa manusia, korbannya itu disalib gitu. Di mana? Ada nggak? Nggak ada. Terdiam Kristen aja sepi. yang naik, Kristen Nah, aja yang naik. maka dari itu kawan-kawanku Kristen, tolong dipahami, hukum menebus dosa disalib pakai manusia atau pakai darah Tuhan itu bukan datang dari hukum Taurat, Iya. bukan dari gitu loh. Tolong diterima kenyataannya gitu. Ya, Nah, kalau kalian sudah menerima kenyataannya, silahkan kalian berpikir. Nah, terus maksud abang berarti agama kami salah dong ya? Gitu ya? Itu nggak? Salah sama Iya, gimana ya dalam dialog lintas agama kan yang harus dicari benar dan salah gitu. Nah, ini Pak aja. Kores, Bang. kau harus bedakan itu penyaliban sama hukum Taurat. Kau harus bedakan. Mungkin Bang itu. Juma yang bisa ngomong Tidak langsung beda. ke, tapi masih hujan ya Bang Juma ya? Yang Iya, ngomong Gurunda ke kalau udah Glory. masuk silakan. Bang Juma kalau udah hujannya udah ini, Bang Juma yang inilah mungkin biar enak kasih pencerahan ke Glory nih. Dimana kalau kita itu nggak menyalahkan nih. Nah, ini aja. Oke, baik begini. Permisi. Bahwa jalani saja apa yang sudah dijalani. Contoh agama abang, ya udah lanjut ke agama abang. Nggak bisa Nah, terus gitu kami kakak. juga, Nggak bisa gitu. kami percaya sama agama kami sendiri, begitu. Iya oke. Ya kami kan di sini, Bang Kores ini kan menyampaikan kebenaran. Nah kalau itu kalian tolak, ya itu terserah. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Kak. Berarti kami salah gitu. Iya. Iya karena kita harus pahami Kak, di dunia ini hanya ada satu Tuhan. tes. Hanya ada satu Tuhan kakak, ya. Jadi sebelum kakak menyangkal ini di zaman sekarang ini, Al-Quran yang datangnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW sudah 1400 tahun yang lalu, ini sudah menjelaskan kak, ya,
sudah menjelaskan Al-Quran itu, Kak. Ya. Apa kita diskusi, tapi jangan disimpulkan oleh kitabnya orang. Iya. Tidak ada yang betul. menyimpulkan di Kitabnya sini, orang Bang. Tidak disimpulkan itu yang menyimpulkan, itu salah. berbahasa Indonesia, Ini Bang. izin, Itu Bang teks Erik. Ada Indonesia. kebenarannya yang dibilang sama Polres itu bukan Sehingga mudah kebenaran, untuk kita itu memahaminya. kebohongan. Kebohongan itu, Pak. Dari awal narasi tadi aja, Bang Kores sudah menjabarkan bahwasanya Kristen itu bukan berdasarkan keimanannya dari kitab suci, dari Roh Tuhan itu Kudus. tidak bisa diukur dengan pikiran manusia, Pak. Siapa yang bisa mengukur Nggak bisa. manusia? Tapi buktinya Itu Yesus tadi. ini Yang tadi manusia, kau ada Bang, bilang bisa itu kan? diukur. Buktinya Yesus ini manusia, bisa diukur. Kalau Anda menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa diukur oleh manusia, akal manusia, memang benar. Ya, Yesus itu Memang Tuhan. benar, Kenapa? memang benar. Tuhan itu tidak bisa, Menurut Bang, kau kita bukan. ukur. Tapi Menurut kamu mujizat-mujizatnya bukan. itu wajib Yesus kita itu imani, oke. percayai Tapi bahwasanya. menurut kami Yesus itu Tuhan. Terus mau apa? Ya, di mana dalilnya, Bang? Aduh, terlalu Mau Anda banyak. paksakan? Nggak masalah, Anda paksakan nggak ada Banyak. masalah, nggak ada Ada masalah. ada ah, kan? Hai. Ini ternyata bilang, saya ada ini sebelum Abraham ada. Di typing di bawah nih katanya gini, kiamat naik mereka mau mempengaruhi glory. Kami gak ada mempengaruhi glory ya. Sembarangan kamu pengagum rahasia 54. Biarin aja mereka. Kami di sini meluruskan otak-otak lu bengkok, ngasih tahu Jadi, izin. Injilnya begini. Sembarangan kamu kalau ngomong. Tenang. Tidak ada yang otaknya bengkok sini. Ini aku satu lagi, aku satu ya. Polikarpus. Ketika Yesus ngomong kayak begitu, aku ada sebelum Abraham ada. Yesus seumuran dengan Terah, bapaknya Abraham. Itu sih. Lanjut. Ya, Itu karena lebih dia mantap. firman. Lebih Itu kan mantap dia kalau firman. masalahnya. Waktu dia Kita baca sama-sama di dengan Amsal, Bang Polikarpus. Itu kalau ukurannya itu di Yohanes 8:58 itu lebih mantap Abraham Salomo. Rakit sendiri. Sebelum semua apa-apa di dunia ini dijadikan, dia bersama-sama dengan Tuhan untuk menciptakan. Itu di Amsal 8 itu kan. Jadi ini yang saya mau tanggapin dari tadi kan. Izin teman-teman. Adakah suara saya ini? Ada. Oh, Ada. Ayo, lanjut aja. Bang Andi, assalamualaikum. kedengaran. Waalaikumsalam. Takut tidak kedengaran salahnya. Jadi ini simple aja dari saya itu kan. Sebenarnya gini Bang Polikarpus sama Kak Gloria. Ini saya pikir-pikirin, kalau saya sama blokir permanen nih masih Kristen, mungkin besok saya diskusi sama Kores, besok sama Bang Zuma, dan begitulah sampai hari kiamat. Karena satu-satunya dinom yang belum selesai ini memang di Kristen. Ini tentang Yesus saja ini. Berbalik kepada keimanan, itu silakan memang. Karena kalau dalam Islam itu hanya menyampaikan. Bukan seperti Markus 16:17 atau di Matius 28:19, bukan begitu kalau Islam. Kalau Islam mengajak untuk merenung dan berpikir dan menyampaikan secara tekstual apa yang perlu kita ukur dari keimanan itu. Kalau terkait dengan Yesus ya, yang dari tadi juga dibahas tentang yang menyalib menebus dosa. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia penebus dosa, apalagi Kristen Kak Glory. Di dalam Bible itu kalau ada satu ayat saja Yesus bilang dia menebus satu orang dosa Kristen masuk surga. Saya ini saksinya di sini ada 1.300 orang ini saya masuk Kristen lagi, 10 kali dibaptis bahkan. Karena saya ini seorang pembaca Bible juga seperti teman-teman. Jadi kami ini yang masuk Islam bukan terus main masuk gitu. Oleh karena memang Kristen ini bukan ajaran dari Yesus, maka kami harus memilih Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Yohanes 14, 12 sampai 15 itu. Yesus sendiri berkata di Yohanes 8:34, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Di Yohanes 8. Kalau di 34-nya, di dalam Taurat kami tertulis, dikatakan, Mesias yang diutus oleh Allah itu hidup selama-lamanya, katanya. Bagaimana kamu berkata anak manusia itu ditinggikan? Belum lagi dengan kontradiksi penyaliban Yesus, ya, seperti jam berapa disalibkan, jubahnya Yesus, warna apa, kalimatnya Yesus, yang terakhir kalimat apa. Ini semua yang jelas dalam Bible itu harus kamu teliti dan renungkan. Jangan ikut kata pendeta, Kak. Ya, kalau ikut kata pendeta ini bakalan kita tersesat sampai akhir zaman itu. Karena Yesus itu hanya jalan. Dalam Al-Quran juga dia itu jalan sama kok. Az-Zukhruf 63, 64, Yohanes 14 nomor 6 dia itu jalan bukan tujuan. Kalau mengikuti ajarannya bukan untuk menuhankan dia. Di dalam Alkitab dia ada satu ayat pun untuk menuhankan Yesus itu masuk surga. Kalau ada itu jaminan saya yang kedua. Saya dibaptis 10 kali dan masuk Kristen lagi. Ya, jadi kami sesuai dengan apa yang tertulis. Karena kita beriman itu sesuai dengan data bukan dengan autah gitu.
Ya silakan, itu aja yang saya mau sampaikan dari tadi. Silakan. Itu karena Ya. kamu tidak cerdas. Ya, Jadi sedikit saya begini, sedikit Yesus saya menambahkan itu- dulu Bang. Sebentar Bang. Ya. Biarin aja dia. Tadi kan sudah kita jabarkan kebenaran itu melalui Bang Kores. Nah, terus di sini ada permasalahan lagi bahwasannya Anda tadi bertanya kakak ini ya, kakak apa ya. Jadi berarti Anda agama kami salah. Iya, salah. Karena tadi bilang Bang Kores, diskusi itu pasti mencari benar dan salah. Nah, sudah terbukti di mana salahnya. Ya. Nah, di Al-Quran, Mbak, ya Bang ya, abang-abang semua, teman-temanku semua yang Kristen, sudah menjelaskan ini di surah Al-Maidah ayat ke-15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum rasul qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskannya. Sudah jelas ini Bang. Kakak-kakakku semua yang ada di yang Kristen ya. Sudah jelas. Kebenaran yang sudah disampaikan Bang Kores tadi, itulah yang harus kita, ya oke lah kalau masih belum mau beriman kepada Al-Quran, ya dipelajari terlebih dahulu kitabnya sendiri. Benar enggak itu semua yang dikatakan Al-Quran? Ya, terus apalagi kata Allah di surah Al-Kahfi ayat ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna atadana lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa in yastaghithu yughathu bima inkal muhli yashbil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Apa kata Allah? Silahkan kalau kamu beriman, ya kata Allah, ya kau akan dapatkan surga. Nah kalau kamu mau berkafir, ya nerakalah balasannya. Nanti kau akan meminta minuman. Nah Allah akan memberikan seperti besi panas yang akan menghancurkan tubuhmu. Itu adalah tempat neraka, tempat yang paling buruk untuk beristirahat, kata Allah itu. Silakan, kami nggak memaksa. Akal kalian lah di sini tuh yang harus bermain. Buang semua dogma-dogma, doktrin-doktrin gereja bahwasannya Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Tunjukkan dalilnya. Hanya Yohanes 13 nomor 13, hanya satu itu doang. Tapi itu pun ya dipelesetkan. Tuhan bukan Tuhan. Ditujukan kepada manusia, bukan Tuhan. Oke. Silakan yang lain, Bang. Pak Polikaprus, silakan Pak. Bagaimana sih Pak? Kok bisa begini jadinya Pak ya? Itu kan Yesus, itu kan anak orang gitu loh Pak. Gitu ya, anak Bunda Maria loh itu. Kira-kira Anda berpikir dari segi mana kok bisa anak Bunda Maria itu Tuhan gitu loh. Nah ini Bapak harus mikir di sini, Mbak Glory juga ya. Mbak Glory harus mikir, Pak Polikaprus juga mikir dong. Itu kan anak Bunda Maria kok Tuhan gitu loh. Gimana kira-kira menyikapinya tuh Pak? Apapun yang kau bilang, Yesus itu Tuhan, saya bilang kau. Dia akan datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Kalau bukan Tuhan, kenapa dia sakit lagi? Kalau dia Tuhan Pak, kenapa dilahirkan Pak? Supaya dia bisa turun ke bumi. Karena Tuhan Allah itu kan maha kuasa, maha besar, nggak bisa turun secara langsung, hancurin dunia. Makanya dia pakai wujud manusia, memakai wujud manusia. Jadi dia Itu cuma pakai saja. Tapi jalannya itu kan Tuhan. Jadi dia pakai kandungan Bunda Maria turun ke dunia Pak ya? Begitu? Karena kalau tidak itu Pak, tiba-tiba muncul kan pasti orang bilang hantu Pak. Makanya dia itu harus merasakan begitu juga seperti manusia lahir. Waktu dia menjadi manusia dia Tuhan ya Pak? Ya Tuhan lah. Berarti manusia Yesus itu Tuhan? Kan dia sudah Tuhan. Jadi manusia Tuhan ini mengalami perkembangan ya Pak ya, mulai dari bayi sampai dewasa ya Pak? Iyalah, dia merasakan semuanya seperti manusia kan.
Berarti dia bukan Sekarang. Tuhan dong kalau seperti manusia. Kan itu ngatur. Oh, Dewi Natur. Dewi Natur Bukan itu Bang maksudnya Handi, Bang Handi, Bang Handi diskusi sama Glory aja Bang Handi, si Polikarpus tuh udah dari tadi. nggak apa-apa, Glory Bu. ini yang Izin. dia Saya kan mau Kak masuk. Glory ini katanya Oh. berarti ajaran kami salah katanya gitu. Iya, Itu ntar Bang Handi. dulu. Iya, ntar dulu. Aku sama Polikarpus dulu. Bentar Kamu ya. nggak bisa Izin ya. menyalahkan kamu punya ajaran. Apa haknya kamu menyalahkan? Kamu bukan punya Enggak, kan Kak Glory nanya tadi kan, ajaran Aduh. kami salah, dia kan nanya, jadi aku suruh Bang Handi menjelaskan. Gitu Iya, Polikarpus. Aku udah itu udah selesai. Iya, ntar aku ke Pak Glory dulu. Aku Polikarpus dulu. Bentar ya, Bu ya. Ya. Bunda Estia. Jadi Pak Polikarpus kan gini. Terpotong lagi deh tadi udah mulai terstruktur ah. Jadi kalau menurut Anda Yesus itu diinatur itu maksudnya apa, Pak? Iya, dia manusia, dia juga ilahi Pak di dalamnya. Oh, ya. Jadi ilahi bercampur sama manusia. Dia nggak bercampur Pak. Berpisah. Itu bukan seperti air dengan ini, dengan cuka. Itu kalau mau contoh Pak, itu seperti besi yang dipanaskan Pak. Oh. Kalau kita pegang itu terasa panasnya. Ini Iya, ada iya, juga. iya. Kan Yesus ini manusia, Pak. Betul ya? Nah, ada ilahinya tahu Tuhan jadi juga, Yesus juga, Tuhan juga. jadi fisiknya Yesus Tuhan juga. Kalau kita dia manusia Pak, lagi. Enggak, dagingnya Yesus ini Tuhan juga, Pak. Aduh, Gimana tuh, Pak? dia dua-duanya nyatu di dalam. Mikir dong, Pak. Kalau dagingnya Tuhan juga berarti Roh manusia. Hah? Roh Kenapa, manusia Pak? diciptakan, tapi rohnya Yesus tidak diciptakan. Oh. Jadi ada pencipta bercampur sama yang diciptakan gitu. Dia tidak bercampur. Kalau bercampur itu melebur jadi satu. Dia tidak melebur jadi satu, Pak. Bapak harus Berpisah. pahami itu. Jadi berpisah dia, Pak. Sekarang saya tanya Bapak, bersatu sama Bapak punya daging. Ya saya ini bukan Tuhan, Pak. Iya, itu. Saya ini manusia biasa, saya bukan Tuhan. Nah, ini yang kita pikirkan ini, Bapak harus mikir gitu loh ya. Badannya Yesus ini diciptakan. Yang menciptakan ada juga di dalam badan Yesus. Artinya, pencipta dengan yang diciptakan itu menyatu. Badan Itulah Yesus disebut tidak Yesus. diciptakan, Pak. Dilahirkan, Pak. Lain Oh. Adam itu yang diciptakan. Manusia Jadi, itu dilahirkan. Oh, jadi manusia tidak diciptakan. Ya dilahirkan lah. Yang diciptakan itu Adam Oh. dan Hawa. Jadi Bunda Maria itu tidak diciptakan ya, Pak ya? Tidaklah, dilahirkan lah. Oh, dilahirkan. Jadi Yesus juga tidak diciptakan, dilahirkan gitu. Dagingnya. Berarti Bunda Maria melahirkan mayat atau melahirkan manusia yang hidup? Gimana, Pak? Ada orang melahirkan mayat. Ada orang melahirkan mayat. Kan? Mana bisa keluar? Berarti Bunda Maria melahirkan manusia yang hidup. Tidak, Bapak yang bicara salah, Pak. Kalau sudah mati dalam kandungan itu Pak, tidak keluar, nanti dioperasi baru bisa keluar. Oh, berarti manusia Bunda Maria melahirkan manusia sempurna. Betul? Mohon maaf saya potong Ya, gimana Mbak Glory? karena baterai sudah 3%. Jadi mohon maaf. Kalau terkeluar karena baterai ya Bang ya. Iya, ya. Nah, Jadi saya ke Mbak Glory dulu deh. Mbak Glory jadi iya. masuk akal nggak menurut Mbak Glory ini kalau Yesus itu diwinatur? Masuk akal menurut Anda? Memang nggak jelas Bang. Mohon maaf. Menurut Mbak Glory, kalau Yesus itu anaknya Bunda Maria diwinatur. Ada keilahian, ada kemanusiaan. Logis nggak tuh? Kan Maria kan ngandung Yesus itu kan Yesus itu kan gimana ya? Maria itu mengandung itu dari Roh Kudus, bukan berarti dari Yusuf. Gitu. Iya, paham. Gitu. Itu no problem itu, Mbak. Artinya kan gini, Bapak di surga berfirman. Ya kan ya? Berfirman, itu Gabriel membawa firman ini, perintah ini, berita ini ke Maria. Mati lampu Bang, sambil cas. Mati lampu di sini. Nah, Maria mengandung. Ya. Nah, menurut Bu Glory ini isi kandungan Bunda Maria itu siapa? Yesus. Yesus ini anaknya Bunda Maria Tuhan atau bukan?
Tuhan. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Tapi kan kandungannya dari Roh Kudus, Bang. Bukan Ya, dari apa? Dari Yusuf, tapi dari Roh Kudus. begini ya Mbak ya, saya ulang ya. Bapa di surga berfirman. Ya, Kemudian yang menerima firman ini Gabriel. Betul ya? iya, Nah, betul. firman itu tujuannya supaya Bunda Maria hamil. Betul? Betul. Nah, Gabriel membawa berita ini ke Bunda Maria. Betul? Iya. Nah, terus ada komunikasi. Komunikasinya adalah Gabriel mengatakan nanti kamu akan mengandung. Bunda Maria berkata, aku ini loh perawan suci. Bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Akhirnya mengandung juga toh. Iya. Artinya Bunda Maria ini mengandung tidak ada hubungan suami istri. Iya. Tapi kehendak Bapa yang di surga tadi itu, betul? Betul. Nah, isi kandungan Bunda Maria ini menurut Ibu nih, apakah Bapak itu sendiri atau adalah perintah Bapak? Menurut Ibu yang mana isi kandungannya? Mak, jangan panggil ibu ya, masih anak SMA. Iya ya nggak apa-apa Mbak. Ya. Jadi isi kandungan Bunda Maria adalah kehendak Bapa agar Bunda Maria mengandung. Jadi bukan yang ilahi, bukan yang berfirman ini masuk dalam kandungan, tapi kehendak Bapa. Gitu loh. Akhirnya mengandung jadilah Yesus di muka bumi ini sebagai utusan wakil Tuhan di muka bumi ini untuk Bani Israel. Setuju nggak? Jadi dia bukan Tuhan, tapi dia wakil Tuhan di muka bumi. Dia utusan Tuhan. Betul nggak? Sederhana loh ini Mbak. Kalau kita mau pakai akal kita, masuk nih akal. Kenapa Yesus sendiri yang berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang di Israel. Diutus dia. Bapak lebih besar daripada aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakimanku adil. Kehendak Bapak yang mengutus aku. Gitu loh. Jadi Yesus itu utusan, dia bukan Tuhan. Utusan Tuhan dia. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Utusan dia. Gitu loh. Ini pernyataan Yesus sendiri loh Mbak. Glory sebenarnya mau jawab, cuma mungkin Glory kurang pemahaman, ya kan? Jadi nanti Glory lebih dalam lagi dah belajar. Ya, dia belajari lagi Mbak. Belajar itu perlu akal. Iya. Menurut teman-teman tadi jangan terdoktrin dulu gitu loh. Di akal dulu, masuk akal nggak, logis nggak gitu loh. Baru kita imani. Jangan imani dulu. Kalau imani dulu ya nggak akan mempengaruhi apa yang kita pelajari kan gitu. Iya. Jangan kayak Polikaprus, imani saja. Pokoknya gitu loh. Pertanyaan saya sama saya. Nanti begitu Mbak Gloria. Jadi jangan kayak Polikaprus, pokoknya Yesus Tuhan. Buktinya kagak ada. Tapi Glory tetap percaya dong. Bisa nggak apa-apa kan? Glory tetap percaya dong sama Yesus kalau Yesus itu Tuhan. Ya boleh Glory, Anda percaya. masalah kepercayaan jangan bertanya sama mereka. Boleh Iya. Anda percaya. Iya, Bang. Boleh Anda percaya. Kita Tapi mau bertanya lagi sama artinya mereka. kalau Anda percaya Yesus itu Tuhan, berarti Anda tidak setuju pernyataan Yesus sendiri. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Yesus berkata, aku ini utusan. Nah, tergantung Anda mau ikut kata-kata Yesus atau Jawab ya. doktrin-doktrin Pak Polikaprus gitu loh. Sebentar. Gitu loh. Iya. Gimana Mbak Glory? Bineka Tunggal Ika, Bang. Dalam hal ini nggak boleh Bhinneka Tunggal Ika di sini, Mbak. Oh iya kan? Ini masalah iman. Oh, Gitu. Glory tetap percaya sama Yesus sih. Ya percaya sebagai Tuhan, tapi Yesus mengakui dirinya utusan. Bagaimana tuh? Nanti kalau Glory belajar lebih dalam baru Glory jawab. Kalau sekarang ya mohon maaf maklumin lah ya.
baru Ya, masuk. ya nggak apa-apa, Udah Mbak. ini. Jadi di Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada Yesus mengklaim dirinya Tuhan. Iya, Oke. Terus itu di Perjanjian Baru khususnya gitu, itu Yesus mengklaim dirinya utusan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, artinya tidak sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Itu yang keliru kalau Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Di mana Pak Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Di mana? Pontius Pilatus katakan sendiri. Di mana data Seperti yang kau katakan. data dari Karena mana? begini Pak Hani, kamu harus pahami waktu zaman orang-orang Farisi itu kan setiap kemana-mana Yesus pergi itu kan yang Farisi selalu itu. Kenapa tangkap? Nah itu karena dia mengaku dirinya Tuhan. Di mana Yesus Itu mengaku alasannya. di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Di mana? Selalu Tidak ada datanya di Bible Yesus nyata mengaku. saja. Pak Polikarpus. Kalau dia tidak mengaku dirinya Tuhan, Pak Handi, tidak mungkin ditangkap. Saya kasih tahu kau. Enggak, sebentar dulu disapa dulu media TikTok ini. Tadi dia minta naik tahu agamanya siapa beri turunkan. Halo, selamat sore media TikTok. Media TikTok. Media TikTok. Oke, lanjut Bang Handi. Pak Polikarpus, di mana datanya Yesus itu mengaku Tuhan? Di mana, Pak? Aduh, Pakai data dong, Pak. Jangan pakai doktrin akut. tidak usah itu sudah diajarkan sering kita baca cuma tidak tahu di mana tempatnya. Nggak ada, Pak. Itu- Saya lebih tahu Bible daripada Anda. Saya udah paham. Tidak ada. Itu waktu di depan Pontius Pilatus, Pak, nyata-nyata. Oke. Nyata-nyata Tuhan Yesus jawab apa? Iya, seperti yang kau katakan. Kan yang Cek 1 2. Ntar dulu, Pak. Iya, seperti yang kau katakan. Kalau Yesus mengaku dirinya Tuhan terus ditangkap, jadi orang lain menangkap Tuhan gitu? Halo. Iya. Memang begitu. Karena orang Yahudi itu kan Iya. tidak percaya kan. Ya, oke. Masuk akal nggak Tuhan Makanya ditangkap? belum waktunya, Dengerin Pak. dulu. Makanya dia Dengerin mau dulu, Pak. bicara karena belum Dengerin. waktunya. Pak Polikarpus. Waktu di bait suci juga dia larikan diri. Oi, Karena mau Pak Polikarpus ini masuk akal nggak Tuhan ditangkap? kemanusiaannya kan itu dagingnya, Katanya, Pak. Memang katanya bisa Tuhan ditangkap. Tuhan, katanya Tuhan, giliran ditangkap dia manusia. Pak. Gimana Dia datang ke sih, dunia, Pak? tapi ada waktunya. Apalagi kalau katanya- tidak ditangkap-tangkap, tidak dibunuh-bunuh, kalau tidak dibunuh, Iya. kita tidak bisa lagi. Hubungan kita dengan Tuhan tidak ada. Jadi orang menangkap Tuhan dan membunuh Tuhan gitu. Terus Iya. apa salahnya? Nah, Jadi memang Tuhan- dia diserahkan untuk itu. Jadi Tuhan mati. Dia menyerahkan dirinya. Jadi Tuhan mati. Dia sendiri sudah tahu kapan waktunya. Iya, jadi Tuhan mati. Mana bisa kalau roh mati? Roh itu tidak bisa mati, dagingnya yang mati. Menangkap Tuhan, mengeksekusi Tuhan, terus membunuh Tuhan gitu. Bagaimana? Masuk akal? Masih mau kau datang besok? Ya kenapa? Ya kenapa apa lah? Nah, masih Kan mau kau datang begini besok? ditangkap. Tuhan ditangkap. Tidak masalah. Nggak nggak memalukan masalah. itu, nggak memalukan tuh Tuhan ditangkap. Kenapa mau memalukan? Karena memang tujuannya datang untuk itu. Untuk apa? Untuk dia mati memang. Yesus tak pernah mengatakan aku datang untuk mati. Yesus datang mengatakan Sorry, aku Host. Sudah diutus bilang kepada anak domba yang manusia ini hilang di akan Israel. diserahkan. Manusianya akan diserahkan. Mati dan 3 hari bangkit. Sebelum dia mati dia sudah bilang. Waktu Tuhan mati terus siapa yang menjaga alam semesta, Pak? Di mana datanya, Bang? Di mana datanya perjanjian lama? Di mana datanya? Kacau Bapak ini, Yahweh Bapak itu ini. kan masih ada. Bapak di surga masih ada. Firman berarti itu ada- kan yang turun. Oh, berarti ada dua Tuhan. Abang jangan memaksakan, Bentar, Bang, bentar. manusia Bentar dulu, ini Bang. mati. Bentar dulu Bang Erik. Iya, Bang. Jadi Iya, ada Tuhan di bumi mati satu, ada Tuhan di surga juga menunggu gitu. Ada dua Tuhan. Saya Gitu. kapan bilang Tuhan mati, Pak? Tidak mati Nah, Tuhan. Yang Kemanusiaannya yang mati. ditangkap Tuhan atau bukan? Iya, betul. Tuhan Yang yang dibunuh, ya oke, yang dibunuh di salib Tuhan atau bukan? Nah, Mati. ayo lu. Enggak, yang dibunuh di salib siapa? Tuhan atau bukan? itu. Tuhan atau bukan? Jawab aja, yang dibunuh di salib Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Kenapa? Ya berarti Tuhan mati. Kemanusiaannya Tuhan yang Loh, mati. giliran mati ke manusia yang ditangkap Tuhan. Gimana kau ini? Dia kan Permisi. donatur. Dia kan punya donatur. Berarti dia bukan Tuhan. Itu menurut kau. Ya kalau dia Tuhan, lo konsisten, Pak. Tuhan ditangkap, Tuhan dibunuh gitu loh. Itu kan Konsisten, loh. menurutmu. Jangan dulu, Pak. Kalau dia Jangan bukan dulu, Pak. Tuhan, kenapa dia bisa bangkit, Pak? Pada hari yang ketiga. Dibangkitkan, Pak, bukan bangkit sendiri, dibangkitkan. Tuhan bilang saya berhak
nyawaku dan mengambil kembali, Pak. Itu Jangan namanya kita pakai itu namanya ayat oke mengatakan dia saya Tuhan. ikutin. Saya ikutin. Itu namanya serah terima nyawa. Dia serahkan kepada siapa nyawanya? Permisi Bang, mohon maaf, motong bentar ya. Iya, iya, Glory Mbak keluar Glory. dulu ya. Iya, iya. Ya, buru, Iya, buru. Iya, Mbak Glory. Ya. Pak Polikaprus. Terima kasih. Terima kasih. Makasih. Udah Ini cukup orang ini. poinnya. Ya, sama-sama Kak. Ntar dulu Pak, kau baru masuk, ntar dulu. Ini saya selesaikan dulu nih. Pak, waktu dia menyerahkan nyawanya diserahkan kepada siapa? Kepada siapa-siapa kan? Iya, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Nah, Mati. dia menyerahkan nyawanya kepada siapa? Kembali ke Bapa kan? Ya berarti ada Tuhan lain Pak, bukan dia yang Tuhan. Kamu tidak tahu bahwa kita Akal dipakai. tunggal di dalam ketuhanan kita itu ada 3 unsur, Pak. Tiga Tuhan. Bapa, Firman, Roh Kudus. Oh, berarti Tuhanmu 3. Itu tidak bisa dipisahkan itu, Pak. Bisa dibedakan. Berarti Tuhan 1 menyerahkan nyawanya kepada Tuhan 2. Begitu. Oh, itu menurut Bapak. Kalau pemahaman kami tidak. Begini dengerin. Tak usah kau simpulkan. Aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Dia serahkan nyawanya kepada siapa? Pada Bapak tuh. Kepada Bapa. Berarti Bapak Tuhan, bukan Yesus yang Tuhan. Yesus itu Tuhan, Pak Raja. Oke, jadi Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Betul? Keder lu ya. Tuhan menyerahkan Tuhan. Dia menyerahkan ke Allah Bapa, ke Bapaknya di surga. Iya, artinya Bapak yang Tuhan, bukan Yesus yang Tuhan, betul? Gimana? Kenapa? Ya. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Yang Tuhan yang mana? Ya Yesus Tuhan. Kalau Bapak? Ya Bapak. Bapaknya Yesus Tuhan apa bukan? Bapak bukan Tuhan. Bapak bukan Yesus. Oh, berarti ada 2 Tuhan. Bapak bukan Tuhan. Gimana kamu ini bahasa Indonesianya nih? Memalukan ini. Gimana ini? Karena kau bilang mati, berarti saya tidak percaya kalau di Tuhan mati. Nah terus yang mati di salib siapa? Yang mati di salib siapa? Ayo. Yesus. Nah, waktu Yesus mati itu dia Tuhan atau dia manusia? Dia manusia, dia Tuhan juga. Yang mati kemanusiaannya. Tuhannya kemana waktu dia mati kemanusiaannya? Dia serahkan kepada siapa? Jawab juga kau udah terima jadi susah. Enggak, dia serahkan nyawanya kepada siapa tadi? Kau mau terima jawaban saya atau tidak? Kalau Ya, kau kita dengar putar-putar aja, lagi, bukan masalah terima dan enggak. Kita dengarkan. memang tidak ada tertulis di sini bahwa dia kembali. Mana kan kita tahu bahwa dia kembali. Dengerin Pak. Anda tadi mengatakan aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Anda tadi menjawab dia serahkan kepada Bapak. Bapak itu bukan Tuhan. Jadi nyawa Tuhanmu, dengerin Pak, nyawa Tuhanmu nyawa Tuhanmu ini dititipkan 3 hari kepada yang bukan Tuhan. Setelah dia mau bangkit, dia ambil kembali, betul? Betul? Lanjut. Jadi di dalam kubur dia mati, nyawanya itu dititipkan kepada bapaknya, betul? Itu menurut kau, saya nggak tahu dititipkan untuk apa. Dia punya kuasa kok. Aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Itu kan statement Anda. Jadi waktu dia mati, nyawanya diserahkan kepada Bapak. Nah setelah dia mau 3 hari, nyawa itu balik lagi, hidup lagi. Artinya di sini ada serah terima nyawa. Alkitab itu tidak ada bisa sertiwa. Memahami Alkitab itu tidak boleh dengan kotak. Nah itu bahasa Indonesia begitu Pak. Iya, tapi maknanya kan, makna Tuhan itu kan berbeda dengan makna pikiran manusia. Apalagi orang-orang yang memang Terus tidak maknanya percaya apa dengan Pak? Coba Anda jadi Tuhan dulu, terus Anda maknai coba. Ya kembali itu maksudnya itu. Menyerahkan itu kan kembali. Kembali kemana? Ke surga kan? Pak, dengerin baik-baik Pak ya. Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada Bapak. 3 hari Bapak pegang nyawanya anaknya, namanya Yesus. Begitu ya.
Yang mana yang Tuhan Pak ini? Yang menerima nyawa atau yang menyerahkan nyawa? Yang Tuhan yang mana? Saya nggak tahu ya, dia kembali ke apa nih, menyerahkan itu dia ini atau bagaimana, saya nggak ini. Yang penting dia membuktikan bahwa dia mati. Oh, ini namanya pokok Pak, asal imani saja ini, nggak masuk akal. Karena pertanyaanmu juga pertanyaan yang aneh-aneh. Bukan aneh-aneh Pak, Anda sendiri yang ngomong bahwa dia menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Gitu loh. Artinya ya Pak ya, artinya dia menyerahkan nyawanya, kan gitu ya. Dia menyerahkan nyawanya ke bapaknya. Kemudian bapak ini menguasai nyawa Yesus yang Anda tuhankan itu. Jadi dia menitipkan 3 hari nyawanya kepada bapaknya. Dia menyerahkan dulu. Jasanya dalam gua. Nah dikubur Yesus tidak punya nyawa karena dia kasih nyawanya dulu ke bapaknya, dia serahkan. 3 hari kemudian nyawa itu balik lagi, hidup lagi. Betul? Kenapa? Betul? Betul? Betul. Kenapa? Memang begitu. Ya memang begitu, artinya yang mana yang Tuhan? Yang menerima nyawa atau yang memberi nyawa? Atau apakah sama yang menerima nyawa dan memberi nyawa, sama atau tidak Pak? Mereka itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan, Pak. Mereka ini ada berapa? 2 atau 1? 3 tuh, ada 3 tuh. Oh, berarti Tuhan Anda 3? 3 Pak. Lah, Pribadinya 3. Pribadi itu Pak, kalau namanya pribadi itu berbeda-beda Pak. Kalau pribadi Pak. Saya mau tanya kau sekarang, kau itu ada berapa? Saya bukan Tuhan Pak, saya bukan Tuhan. Kan sama kan, ada 3 juga kan? Oh, jadi Anda mau merendahkan Tuhan Anda, mengambil analogi ke manusia? Mau? Bukan merendahkan. Apa yang bilang merendahkan? Kita membuka cakra. Kenapa Anda menganalogikan Tuhan Anda ke manusia? Kenapa? Nggak ada cara lain Pak? Itu kan, kau itu berputar-putar pertanyaan. Nggak ada cara lain Pak. Merendahkan Tuhan Anda analogi ke manusia. Nanti kalau saya ambil ke manusia. Itu bahwa Tuhan itu punya tiga pribadi Pak. Oke. Pribadinya apa aja? Pribadinya apa aja? Ngantuk. Ya ada Bapa, ada Firman, ada Roh Firman Kudus. itu siapa? Firman itu siapa? Yesus. Yesus. Apakah Yesus dan Bapa sama? Ya setara, mereka setara. Setara, kalau setara berarti Tuhanmu ada berapa? Kalau setara. Aduh, setara itu bukan berarti ada berbeda-beda kan ada. Iyalah, setara itu Pak berarti ada 2 yang perbandingan. Iya Pak, setara itu berarti kuasanya sama Pak, keinginannya sama. Oh, kalau keinginan sama, kuasanya tidak ada yang lebih rendah, itu namanya setara. Ya artinya sama, berarti ada 2. Tidak lah. Loh, Itu menurut kau. ya menurut Anda kan setara. Setara kan? Iya, kalau setara itu yang mana yang Tuhan? Nah, besok mau kau datang besok? Bagaimana? Apapun yang kau bilang, itu sudah Tuhan. Makanya gue bilang dari awal Pak, jangan memaksakan anak Bunda Maria itu Tuhan, dia itu utusan Tuhan. Begini jadinya. Memang dia Tuhan dari sononya, memang dia ilahi dari sononya. Kalau dia Tuhan Pak, kalau dia Tuhan, terus bapaknya Yesus Tuhan juga. Gimana? Itulah. Kalau Yesus Tuhan, bapaknya Yesus Tuhan atau bukan? Coba dijawab. Coba. Bapaknya Yesus Tuhan. Bapaknya Yesus, dengerin dulu. Bapaknya Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan lah, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Tuhan juga nggak? Tuhan juga. Tuhan Anak. Oke, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Tuhan Anak, Tuhan Bapa. Ada berapa Tuhan? Bukan berarti harus dibilang 1-2 Pak. Kami punya Tuhan bukan 1-2. Tuhan Anak, Tuhan Bapa gitu loh, gimana Bapak ini? Aduh, Tuhan Anak, Tuhan Bapa. Ada berapa Tuhan? Gimana itu? Selamat sore. Selamat sore. Di sini Bang Handi, Bang. Di sini Bang Handi mencoba untuk melawan
doktrin Belum atau kenal dogma Anda semua dengan gitu akal kan. Anda sendiri. Iya, cuman jangan Bang Handi mencoba kolot untuk gitu ya loh. melawan dogma Anda dengan akal Anda. Di sini berbenturan dengan dogma dengan akal, Bang. Sekarang kalau saya tanya dogma Anda dengan akal Anda, Bentar dulu, ya bentar dulu. Selamat sore, Bang. Bajen, agama apa, Bajen? Bagaimana? Agama apa, Mbak? Kristen. Oke, lanjut, Bang Erik. Bang Handi aja, Bang Handi, Bang Handi. Bang Andi, tadi Bang Erik yang ngomong. Yuk, Bang Andi, sebelum Bang Andi mulai saya bilang dulu, yang naik agama Kristen, Kristen typing ya, Kristen yang naik Kristen. Lanjut Bang Andi. Ya tuh Mbak Jenny